Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang materi kita. Kalau tidak salah, kemungkinan ini adalah materi yang ke-11 ya, yakni logika dalam tulisan akademik. Nah, kita sekarang akan belajar sesuatu yang mungkin agak santai, agak santai, tetapi kalau dipraktikkan dalam sebuah tulisan itu menjadi sesuatu yang ya sedikit menantang. Nah, namun sebelumnya kita akan coba dulu mereview materi kita sebelumnya tentang data dan klaim. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa ada banyak strategi untuk mendeskripsikan sebuah data grafik dan data tabel. Salah satunya adalah kita harus memastikan bahwa sebuah data grafik atau data tabel yang kita temui sudah benar-benar dijabarkan secara tuntas. Minimal kalau kita menemukan data grafik misalnya, kita harus menjelaskan titik terendah, titik tertinggi, lonjakan, dan penurunan drastis. Itu deskripsi yang umum dan menjadi suatu pola yang biasa dideskripsikan pada saat kita mendeskripsikan sebuah data statistik atau data grafik. Nah, juga kita belajar pada materi sebelumnya tentang bagaimana kita membuat sebuah kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan tertulis yang tidak terjebak kepada klaim besar, namun nuansa objektivitasnya sangat terasa. Kita sudah belajar beberapa strateginya, misalnya bagaimana kita menggunakan strategi keberjarakan, probability, kemudian kita juga belajar strategi tentang pelemahan kata kerja, degeneralisasi, dan bagaimana kita mengkombinasikan keempat strategi tersebut agar tulisan kita menjadi lebih argumentatif, namun sekaligus juga antisipatif. Antisipatif maksudnya kita perlu memastikan bahwa tulisan kita itu juga menyadari dalam dirinya sendiri keterbatasan-keterbatasan yang ia miliki. Nah, ada satu hal lain yang tentu saja perlu dimiliki oleh seorang penulis, utamanya untuk saat dia menulis tulisan akademik, yakni adalah logika. Di dalam bagian-bagian awal materi kita sudah belajar tentang struktur, bagaimana membuat sebuah tata kalimat, tata paragraf yang baik, yang sistematis. Kita juga sudah belajar mengenai bagaimana kalimat-kalimat paragraf-paragraf itu kuat secara argumentatif. Kita juga sudah belajar misalnya bagaimana kita terhindar dari generalisasi yang tidak berdasar. Maka yang terpenting, yang terpenting namun belum kita pelajari dan akan kita pelajari hari ini, itu adalah bagaimana kita juga memperkuat tulisan yang tidak hanya sistematis, runtut, argumentatif itu juga sekaligus logis. Karena tulisan akademik yang baik bukan hanya tulisan akademik yang tepat secara tata bahasa, tetapi tulisan yang juga kuat secara argumentatif, ritme tulisannya terjaga, tapi juga di dalam dirinya itu mengandung unsur-unsur logika. Jadi tulisannya juga logis. Jadi sebenarnya unsur-unsur dalam tulisan akademik itu sejenis menggabungkan antara estetika, logika, sistematika, dan bukan hanya sekedar kekayaan informasi atau data. Itu. Nah, kita langsung memulai seperti apa dan bagaimana kita mampu membuat sebuah tulisan yang logis. Salah satu prasyarat utama membuat sebuah tulisan yang logis itu adalah kita mampu mempelajari dan mengidentifikasi, sehingga kita bisa mengantisipasi tulisan-tulisan yang tidak logis. Nah, fokus kita kali ini sebenarnya adalah mempelajari tulisan-tulisan yang tidak logis itu, agar kita bisa mengantisipasinya pada saat kita membuat tulisan untuk kita sendiri. Nah, pada saat belajar logika, hal pertama yang barangkali perlu kita pahami bersama, argumen logis itu, meskipun ia termasuk salah satu aspek yang mungkin menentukan keberhasilan sebuah tulisan akademik, namun argumen yang non-logis
suatu statement yang membantah argumen tidak logis itu, argumen logis itu sendiri bukanlah berarti tidak penting. Nah, misalnya untuk menarik emosi dan memperkuat argumen logis, itu penting. Ini yang saya sebut dengan argumen yang pada materi sebelumnya disebut sebagai argumen negatif. Argumen negatif itu bukanlah argumen yang tidak bermoral. Argumen negatif itu adalah sejenis argumen yang bisa digunakan untuk membantah argumen yang kita kemukakan. Jadi argumen bantahan. Jadi argumen non-logis, non-logical argument itu bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi adalah argumen untuk membantah argumen logis yang kita miliki. Nah, yang ingin kita pelajari bukanlah non-logical argument, tetapi yang kita pelajari adalah illogical argument. Argumen yang tidak logis dalam kategori argumen itu memiliki cacat-cacat logika. Ini suatu pernyataan yang tidak bisa dibuktikan secara logis maupun non-logis. Nah itu, jadi yang ingin kita pelajari sebenarnya bukan non-logical argument, tapi yang ingin kita pelajari adalah illogical argument, argumen yang tidak logis karena memiliki cacat-cacat logika, bukan argumen yang non-logis karena dia ingin membantah argumen itu, yang logis, gitu ya. Logika kalau didefinisikan secara umum, dan ada banyak sekali pemahaman logika, bahkan ada logika ini menjadi sebuah mata kuliah tersendiri dalam disiplin ilmu filsafat biasanya. Tetapi fokus kita saat ini bukan pada makna filosofisnya, tetapi kita fokus pada bagaimana logika itu menjadi satu perangkat yang operasional agar bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dalam menulis sebuah tulisan. Logika itu jika kita definisikan adalah sistem analisis, kalau kita menggunakan referensi dari Purdue OWL ya. Logika adalah sistem analisis formal yang membantu kita membangun, menunjukkan, dan membuktikan sebuah argumen. Apa sebenarnya tujuannya? Ia ditujukan untuk menguji proposisi satu sama lain sebenarnya, untuk memastikan ketepatannya. Jadi ada beberapa proposisi, ada premis-premis yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah tulisan, tetapi kita harus memastikan premis-premis yang ada di dalam tubuh tulisan itu tidak berseberangan, tidak inkonsisten dengan premis-premis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sehingga kesimpulan yang kita peroleh itu tidak inkonsisten. Jadi agar inkonsistensi di dalam tulisan itu tidak terjadi gitu. Minimal kita mampu mengurangi dan mengantisipasi itu. Ada banyak sekali kesalahan logika atau illogical argument yang muncul di dalam percakapan sehari-hari, karena saya harus menekankan bahwa materi tentang logika ini bukan hanya berfungsi bagi kita yang ingin menulis tulisan akademik, tapi bahkan juga berfungsi dalam percakapan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sering kita dengar ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin barangkali orang itu sedang dalam posisi yang tidak emosional, berdalih bahwa dirinya berlogika, lalu tiba-tiba dia menggunakan common sense sebagai argumennya. Apa biasanya common sense atau pemahaman umum yang sering disampaikan oleh orang? Itu biasanya salah satu contohnya seperti ini. Setiap orang seharusnya tidak mementingkan diri sendiri. Semua orang punya hak untuk bebas. Ini dua argumen yang barangkali oke, secara gramatikal oke, dan tampaknya tidak ada masalah. Tetapi jika kita mau menguji argumen itu, maka argumen itu, pernyataan tersebut itu sebenarnya terjebak pada common sense. Dan common sense merupakan salah satu bentuk illogical argument sebenarnya. Agak berbahaya pula jika kita menggunakan common sense atau mengikuti common sense dalam sebuah tulisan akademik. Kita harus paham bahwa common sense itu, pemahaman banyak orang, itu bukan berarti logis. Pemahaman banyak orang itu terkadang juga membutuhkan pengujian-pengujian. Meskipun orang percaya bahwa setiap orang seharusnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi benarkah argumen itu patut diajukan? Itu juga perlu kita ajukan. Kita juga perlu uji kelayakannya. Jadi common sense, pemahaman banyak orang itu tidak berkaitan dengan logis atau tidak logis. Pemahaman banyak orang itu berkaitan dengan the
sejauh mana sebuah pernyataan diterima oleh sekelompok orang tertentu dan juga mungkin tidak diterima oleh kelompok yang lain. Nah, oke. Jadi itu pengantar sedikit mengenai logika agar kita paham bahwa sebuah pemahaman umum masyarakat itu tidak menjamin pemahaman tersebut logis atau tidak. Begitu pula logika itu sendiri bukan berarti harus diterima oleh masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak semuanya bisa logis, dan itu sudah menjadi satu kepercayaan umum, utamanya dalam dunia masyarakat kita saat ini di Indonesia. Tetapi terlepas dari perdebatan mengenai itu, kita coba dulu, kita belajar terlebih dahulu mengenai suatu logika ini, karena yang terpenting sebenarnya dalam tulisan akademik agar tulisan kita harus cukup masuk akal lah. Karena kalau cukup masuk akal atau sudah sangat masuk akal, sebenarnya sebuah argumen yang logis itu sangat mungkin bisa menjadi suatu common sense, bisa menjadi kepercayaan masyarakat secara umum. Bisa jadi masyarakat bisa percaya dengan argumen yang masuk akal itu. Nah, salah satu contoh silogisme yang terkenal itu seperti ini. Semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia, jadi Socrates akan mati. Nah, dalam silogisme di atas, premis 2 ini diuji dengan menggunakan premis untuk membuktikan ketepatan pada premis 1. Jadi premis 2 diuji untuk membuktikan apakah premis 1 betul atau tidak. Premis 1 kita punya argumen, punya asumsi bahwa semua manusia akan mati. Lalu kita buat satu pembuktian dalam premis 2. Jadi ini adalah asumsi, kita bayangkan sederhananya ini adalah asumsi, ini adalah pembuktian. Lalu coba kita nalar apakah kesimpulannya akan logis atau tidak. Ternyata betul, jika Socrates adalah manusia dan jika dalam premis awal semua manusia akan mati, maka Socrates akan mati. Itu kesimpulan yang logis. Nah, kita juga perlu paham bahwa ada banyak sekali kesalahan logika dalam penalaran. Dan jika kemudian kita menulis sebuah tulisan akademik yang argumentatif sekalipun, yang bagus sekalipun, dengan penuh informasi, tetapi jika kita tidak mampu menyajikan informasi itu dengan logis, inkonsisten antara pernyataan satu dengan pernyataan lain, antara latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi logika itu sebenarnya mirip dengan bangunan sebuah tulisan. Premis 1, premis 2, dan kesimpulan itu mirip dengan sebuah tulisan. Maka jika kemudian premis 1, premis 2 itu tidak sesuai, maka kesimpulannya hampir pasti bisa juga tidak sesuai. Coba kita lihat pada pola logika ini, kita bisa mengasumsikan premis 1 ini adalah latar belakang atau asumsi-asumsi, dan biasa di dalam sebuah penelitian itu ada asumsi, ada hipotesis. Lalu premis kedua ini adalah ujian, menguji, alat uji atau contoh, bukti, analisis. Sementara kesimpulan adalah yang menyimpulkan apakah betul kesimpulan kita itu tepat atau tidak. Nah, namun demikian, yang perlu hati-hati adalah ada banyak sekali kesalahan dalam penalaran atau yang disebut dengan logical fallacies. Kita akan belajar di sini agar tahu jenis-jenisnya, dan kita harap kita bisa mengantisipasi itu bersama. Yang pertama, slippery slope. Slippery slope itu suatu kesimpulan yang didasarkan pada premis bahwa jika A terjadi, maka Oke, saya ulangi lagi. Kesalahan dalam berlogika yang berjenis pertama adalah slippery slope. Slippery slope itu adalah jika suatu kesimpulan yang didasarkan pada premis bahwa jika A terjadi, maka pada akhirnya melalui serangkaian tahap, melalui B, C, maka X, Y, Z akan terjadi juga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa A setara dengan Z. Jadi, jika kita tidak menginginkan Z terjadi, A juga tidak boleh terjadi. Nah, apa contohnya seperti ini? Jika kita melarang mobil Hummers karena ia berdampak buruk terhadap lingkungan, pada akhirnya pemerintah akan melarang semua mobil, sehingga kita tidak seharusnya melarang Hummers. Nah, ini kan adalah logika yang keliru.
Karena penulisnya menyamakan pelarangan HAMOS dengan pelarangan semua mobil, padahal kedua tindakan tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kita mengutuk Yahudi lalu tiba-tiba ingin mengutuk seluruh produk Yahudi misalnya, termasuk Facebook, termasuk apa, karena dianggap produk Facebook adalah beragama Yahudi juga. Ini kan adalah sebuah kesalahan logika. Jika kita ingin mengutuk satu, kita ingin membakar kita ingin menangkap tikus, jangan kita membakar lumbung. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengurangi kendaraan, maksudnya itu mengurangi kendaraan mobil-mobil mewah di Jakarta atau di Indonesia, bukan lantas kita membuat regulasi melarang seluruh mobil. Itu yang disebut dengan slippery slope. Nah, yang selanjutnya adalah hasty generalization. Hasty generalization adalah suatu kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang bias atau tidak layak. Jadi generalisasi yang terburu-buru ini maksudnya. Ini biasanya terjadi ketika kita terlalu terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh semua fakta yang relevan. Nah, contoh, Anda ingin memastikan bahwa apakah sebuah iklim penelitian di sebuah universitas bagus atau tidak, Anda hanya melakukan wawancara dengan satu orang, yang kebetulan orang itu atau dosen tersebut tidak pernah melakukan penelitian. Lalu tiba-tiba Anda mengatakan bahwa kampus ini ternyata tidak baik iklim risetnya. Padahal kalau ditelusuri ternyata dia hanya mewawancarai satu dosen yang kebetulan memang tidak produktif. Nah, itu yang disebut dengan hasty generalization. Sama juga dalam contoh kalimat ini, meskipun ini baru hari pertama, ya, dia sudah menegaskan bahwa sebenarnya pengamatannya tidak layak. Saya bisa memastikan kelas ini selanjutnya akan terus membosankan. Ini generalisasi yang terburu-buru. Itu sering kita temukan karena kita bertemu dengan satu dua orang santri misalnya yang bersikap buruk, lalu kita mengatakan bahwa pondok pesantren yang menghasilkan santri tersebut juga buruk. Ini kesimpulan yang berbahaya, bukan hanya terburu-buru, tapi jika ini menjadi suatu kebiasaan akan berbahaya. Selanjutnya adalah post hoc ergo propter hoc. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Yang dimaksudkan ini adalah suatu kesimpulan yang berasumsi bahwa jika A terjadi setelah B, maka B adalah penyebab terjadinya A. Saya misalnya minum air, lalu tiba-tiba saya sakit perut. Lalu kita kemudian menuduh itu pasti karena air itu. Kita kehilangan benda. Beberapa menit sebelumnya kita bertemu dengan seseorang, lalu kita kemudian langsung melakukan penuduhan. Nah, ini nuduh sebenarnya. Penuduhan bahwa orang yang kita temui beberapa menit lalu adalah pencuri barang kita. Nah, ini yang disebut dengan illogical fallacy dan agak berbahaya. Setelah saya minum air botol itu, saya sakit. Jadi air itulah yang menyebabkan saya sakit. Ini juga agak berbahaya. Pastikan bahwa di dalam tulisan kita bersih dengan halal itu. Nah, pada contoh kalimat ini, penulisnya berasumsi bahwa jika suatu peristiwa yang secara kronologis mengikuti peristiwa setelahnya, sakit itu kan secara kronologis terjadi setelah minum air. Maka peristiwa ini dianggap sebagai penyebab bagi munculnya peristiwa kedua. Padahal sakit yang ia derita bisa jadi disebabkan oleh sambal pedas yang ia makan tadi paginya sebelumnya, atau karena hembusan kimiawi di sekitar kampus, sekitar lingkungan akibat pembangunan gedung baru. Tidak ada alasan tanpa banyak bukti untuk berasumsi bahwa air botol menyebabkan seseorang sakit. Jadi ini apa sebenarnya pesan moralnya? Butuh pengujian. Apakah betul yang terjadi sebelumnya adalah penyebab bagi peristiwa yang terjadi setelahnya? Nah, ini yang harus benar-benar dihindari oleh kita. Yang selanjutnya adalah genetic fallacy. Genetic fallacy adalah suatu kesimpulan yang didasarkan pada argumen bahwa asal-usul seseorang, gagasan, lembaga, atau teori menentukan karakternya, sifatnya, kelayakannya. Volkswagen Beetle adalah mobil pembunuh karena ia awalnya didesain oleh tentara Hitler. Hanya karena kemudian jenis mobil ini didesain oleh tentara Hitler, didesain oleh seorang penguasa Jerman yang bengis misalnya, bukan berarti kemudian mobil tersebut adalah mobil pembunuh.
Bisa, ini juga klaim yang hampir mirip dengan pemboikotan Facebook misalnya. Hanya karena Facebook, kita membuat sebuah Facebook adalah produk Yahudi, karena ia didesain oleh orang Yahudi. Ini disebut genetic fallacy, karena kita menganggap bahwa suatu produk itu memiliki sifat genetik dari penciptanya. Bahwa ia memiliki beberapa kesamaan, iya, tetapi apakah secara genetika itu terbukti memiliki kesamaan? Tentu saja tidak. Apalagi kemudian produknya itu adalah produk mati, bukan bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Nah, itu juga sangat riskan dijadikan semacam suatu kesimpulan. Nah, pada contoh ini kita tahu bahwa penulisnya itu menyamakan karakter mobil dengan karakter seseorang yang membuat mobil itu. Nah, itu kan keliru. Yang selanjutnya adalah klaim besar. Ini perlu hati-hati karena ini sederhana, teman-teman. Tetapi kalau kita cermat dalam melihat tulisan, kita tidak akan terlalu buru-buru untuk membuat sebuah tulisan dan argumen, karena itu sangat menentukan apakah argumen tulisan kita itu tepat atau tidak. Yang selanjutnya adalah klaim besar. Suatu kesimpulan yang seharusnya dibuktikan oleh penulis namun justru divalidasi oleh klaim. Kasih contoh, saya beri salah satu contohnya ini. Batu bara yang tercemar dan mencemarkan itu harus dilarang. Menyatakan bahwa batu bara mencemarkan bumi sehingga perlu dilarang itu memang logis. Batu bara itu memang logis. Bahwa batu bara mencemarkan bumi sehingga perlu dilarang, yaitu logis. Akan tetapi kesimpulan seharusnya dibuktikan bahwa batu bara menyebabkan polusi untuk membenarkan tindakan pelarangan itu sudah diasumsikan sebelumnya dalam klaim tercemar dan mencemarkan. Jadi ia tidak perlu meminta membesar-besarkan pernyataannya dengan klaim harus dilarang. Jadi maksudnya yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa kalau sesuatu itu yang memang sifat dasarnya adalah buruk, kita tidak perlu kemudian mengulang yang buruk. Kita hanya perlu menunjukkan bukti-bukti bahwa sesuatu tersebut betul-betul buruk sehingga perlu diberikan tindakan. Nah, yang saya maksud di sini adalah soal tercemar dan mencemarkan. Itu harus dilarang. Kalau bahwa batu bara yang tercemar itu memang perlu dilarang sehingga menyebabkan bumi, mencemarkan bumi, iya, itu memang logis. Tetapi bahwa ketika ada pernyataan harus dilarang, yang harus dipastikan adalah bagaimana pembuktian terhadap pencemaran yang disebabkan oleh batu bara itu disampaikan kepada pembaca. Jadi maksud saya adalah kita perlu, yang dimaksud dengan klaim besar ini, kita perlu memperkuat data-data agar kita tidak terjebak pada sebuah klaim kosong yang tanpa bunyi. Ya, jadi kita harus benar-benar memperkuat dengan data. Mobil itu, teknologi HP itu kan membuat orang tergila-gila, membuat orang itu banyak terlena. Jadi harus dilarang. Bahwa HP itu membuat orang terlena dan asyik, iya. Tetapi bukti yang nyata terhadap segala bukti-bukti yang menuntun kita pada sebuah kesimpulan bahwa HP ini membahayakan, bahwa HP ini membuat orang menjadi lupa lingkungan, HP ini itu harus disajikan, tidak moro-moro kemudian mengatakan harus dilarang. Jadi poinnya hampir mirip dengan hasty generalization sebenarnya. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah pembuktian, gitu. Jadi agar apa? Agar pernyataan kita tidak dikategorikan sebagai klaim. Hanya karena sebuah buku itu menampilkan nuansa-nuansa erotik, tiba-tiba misalnya sebuah karya sastra menampilkan nuansa-nuansa erotik, lalu tiba-tiba harus dilarang. Kita harus sampai pada kesimpulan harus dilarang, kita perlu memberikan bukti-bukti bahwa erotika itu mengganggu umat manusia. Seperti apa bukti-buktinya, seperti apa indikator-indikatornya, ini perlu dibuktikan secara logis agar klaim kita itu, agar pernyataan kita itu tidak termasuk sebagai klaim. Yang selanjutnya adalah argumen berputar-putar. Suatu dikatakan argumen berputar-putar ya karena argumen yang kita sampaikan itu hanya mengulang argumen sebelumnya dibanding membuktikannya. Contoh, Presiden Yudhoyono adalah komunikator yang baik karena ia bisa berpidato dengan efektif. Nah, pada contoh ini, kesimpulan bahwa Yudhoyono adalah komunikator yang baik
Dan pernyataan yang ia gunakan untuk membuktikannya, ia bisa berpidato dengan efektif. Pada dasarnya adalah satu gagasan yang sama. Ia hanya mengulang gagasan tersebut. Kita harus perlu membuktikan, menyajikan bukti-bukti yang lebih spesifik. Seperti bagaimana kemudian SBY menggunakan bahasa sehari-hari, bagaimana ia mampu memecahkan masalah yang rumit, atau kebiasaannya mengeluarkan contoh dengan cerita-cerita umum. Sehingga bisa dikatakan bahwa itu terindikasi sebagai komunikator yang baik. Jadi jangan kemudian kita memberikan semacam kesimpulan yang eklektik bahwa hanya karena misalnya kita mengulang kembali apa yang argumen yang sudah kita sampaikan. Saya kasih contoh. Pendidik dia adalah pendidik yang baik karena ia bisa mengajar. Contoh, dia adalah pendidik yang baik. Ketika ditanya, kenapa kamu mengatakan bahwa si A itu adalah pendidik yang baik? Karena ia bisa mengajar. Yang namanya seorang pendidik sudah pasti harus, dan prima facie dari seorang pendidik ia adalah bisa mengajar. Tetapi ketika kemudian ada bukti yang baik, pendidik yang baik, bahwa seorang pendidik itu bisa mengajar, ya itu adalah imperatif kategori yang memang wajib ada di dalam seorang pendidik. Tetapi ketika kita menyematkan sebuah kata sifat di sana yang baik, bagaimana kita memberikan pembuktian bahwa si A itu sampai pada bahwa kita itu sampai pada kesimpulan untuk menyatakan bahwa si A adalah pendidik yang baik. Ya, itu harus dibuktikan dengan data-data. Jadi tidak kemudian kita mengatakan bahwa data apa si A itu pendidik yang baik, apa buktinya? Ya karena dia bisa mengajar. Nah itu bukan pendidik, itu bukan argumen, tetapi ia hanya mengulang gagasan sebelumnya, bahkan ia hanya mencari sinonimnya. Nah ini yang disebut dengan argumen berputar-putar, karena dia mengulang argumen sebelumnya dibanding berusaha membuktikannya. Itu agak sepele, tetapi seringkali kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Dan saya sering menemukan dalam penelitian para mahasiswa ketika mengatakan mengapa dia dikatakan sebagai media ini efektif. Ya karena media ini banyak digunakan oleh guru, Pak. Banyak digunakan atau sering digunakan oleh sekolah itu. Ya bahwa sekolah itu harus menggunakan media pembelajaran, itu merupakan kewajiban sekolah. Tetapi bagaimana membuktikan efektivitas media ini? Nah ini yang harus dibuktikan. Bukan lantas kemudian kita mengulang argumen. Media ini bagus karena banyak digunakan. Bahwa sebuah lembaga pendidikan wajib menggunakan media, ya itu memang jadi tugas dasarnya, menjadi imperatif kategori. Tapi di mana kita bisa membuktikan kebagusan dari sebuah media, keefektifan dari sebuah media? Disitulah tantangan dari sebuah riset. Yang selanjutnya adalah simplifikasi hitam putih. Simplifikasi hitam putih adalah suatu kesimpulan yang terlalu menyederhanakan argumen dengan mereduksinya hanya pada dua pilihan. Misalnya seperti ini. Kita menghentikan penggunaan kendaraan motor atau bumi akan hancur. Nah, pada contoh di atas, kita seolah disajikan oleh dua hal yang harus kita pilih sebagai satu-satunya opsi. Menghentikan penggunaan kendaraan motor atau kehancuran sebuah bumi. Sementara itu penulisnya mengabaikan berbagai pilihan lain, misalnya mengembangkan teknologi cleaner, sistem pembagian mobil untuk kondisi darat, untuk kondisi darurat, atau program berbasis komunitas yang lebih baik untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi seringkali beberapa pewawancara ini dalam dunia penelitian itu memberikan 2 atau 3 opsi yang membuat si orang yang diwawancara itu harus mau tidak mau memilih di antara 3 yang ditetapkan oleh si pewawancara. Apa itu sebenarnya? Itu lebih kepada satu siasat estetik, suatu siasat komunikasi agar argumennya itu mengarah kepada yang sudah disediakan. Padahal ada banyak loh sekali sebenarnya argumen-argumen lain yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Tetapi jika kita kemudian memaksa pembaca untuk menggunakan pilihan hitam putih, ya di situ sebenarnya ada satu indikasi bahwa pernyataan atau tulisan kita menjadi berpotensi tidak logis. Yang selanjutnya adalah ad hominem, suatu serangan kepada karakter seorang dibanding opininya. Nah ini yang sering terjadi. Kita kasih contoh yang paling kecil. Strategi Greenpeace tidak akan efektif karena mereka adalah orang-orang hippie kelas menengah yang pemalas. Greenpeace itu kan pada awalnya didirikan oleh para komunitas hippie. Atau misalnya begini, strategi
strategi komunitas itu tidak akan efektif. Strategi berkerumun, berkumpul, berkongko-kongko itu tidak efektif. Karena apa? Karena kongko-kongko itu adalah tradisi orang-orang pang misalnya, pemalas misalnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita kemudian secara tidak langsung berusaha untuk menjudge, memberikan penghakiman terhadap karakter seseorang dibanding opininya. Kalau kita ingin membantah sebuah karakter orang, jangan kemudian kita mengaitkan dengan sifat seorang itu. Kita misalkan ingin melihat seorang pemimpin, seorang rektor dari aspek manajemennya, maka posisikanlah seorang rektor itu dari aspek manajemen. Jangan kemudian kita melakukan kritik terhadap kebijakan rektorat melalui argumen-argumen di luar manajemen, karena itu sangat tidak masuk akal. Hanya karena seorang rektornya itu misalnya pemarah, atau terlalu penyabar, atau dia cerewet, atau dia terlalu pendiam, itu tidak ada kaitannya sebenarnya di dalam manajemen yang efektif atau tidak. Bahwa itu merupakan sifat yang mungkin berkontribusi, iya, tetapi itu tidak terlalu berkaitan, sehingga kita seringkali lebih disajikan oleh tulisan yang melakukan serangan-serangan kepada orang daripada kepada person, kepada karakter orang, daripada menyerang opini dan daripada menyerang daripada menyerang opininya, argumennya. Nah, ini berbahaya. Kita boleh tidak setuju terhadap kepemimpinan seseorang dalam konteks manajemennya, tapi kita tidak bisa tidak suka pada orang tersebut dalam konteks kepribadiannya. Ini yang perlu dipahami. Yang selanjutnya adalah ad populum. Ad populum itu adalah suatu ketertarikan emosional untuk membahas konsep-konsep positif seperti patriotisme, agama, demokrasi, atau konsep-konsep negatif seperti terorisme atau fasisme dibanding isu yang nyata di lapangan. Ini sering kita temukan dalam tulisan-tulisan sahabat-sahabat kita, misalnya dari kalangan Islam radikal, kalangan Islam teroris, itu seringkali membuat satu ad populum. Agar apa? Agar orang itu lebih tertarik membacanya. Dikit-dikit dikaitkan dengan Amerika, dikit-dikit dikaitkan dengan kapitalisme, dikit-dikit dengan anti nasionalisme dan seterusnya. Jika kita adalah ini salah satu contohnya. Jika kita adalah seorang nasionalis sejati, kita akan mendukung hak-hak orang lain untuk memilih kendaraan apapun yang mereka inginkan. Nah, dalam contoh ini, penulisnya itu menyamakan seorang nasionalis sejati, sebuah konsep besar yang tentu saja perlu dijelaskan lebih jauh karena memiliki makna dan asosiasi yang beragam kan. Nah, dengan dukungan pada orang untuk membeli apapun yang mereka inginkan. Padahal tidak ada hubungan yang inheren antara seorang nasionalis dengan kebebasan memilih kendaraan. Nah, ini hati-hati. Meskipun kemudian kita disajikan tulisan yang secara estetik itu luar biasa, bagus, sistematis, tapi kita perlu hati-hati memeriksa logika-logika yang ada dalam tulisan itu. Jika kita adalah seorang nasionalis sejati, kita akan mendukung hak-hak orang lain memilih kendaraan apapun. Jika kita adalah seorang muslim yang baik, kita pasti akan melarang segala praktik-praktik berzina. Jika kita adalah seorang, kita itu secara itu kan menyerang kebanyakan psikologi orang. Kalau Anda adalah seorang pengabdi sejati, Anda harus seperti ini. Jika Anda adalah jadi seseorang itu dipaksa untuk mengikuti pendapat kebanyakan orang karena dia merasa bahwa pendapat kebanyakan orang itu yang populis itu sesuatu yang bisa dibenarkan. Kalau Anda seorang suami yang baik, Anda harus begini. Kalau Anda istri yang baik, Anda harus begini. Nah, ini akan membuat logika kita akan sedikit kacau. Yang selanjutnya adalah red herring. Red herring ini adalah suatu taktik pengalihan untuk menghindari pokok permasalahan, biasanya dengan menghindari argumen yang berseberangan dibanding menjelaskan dan menghadapinya secara langsung. Nah, ini sering. Nah, ini orang-orang yang berputar-putar argumennya, kemudian dia tidak bisa menjawab suatu argumen dari orang lain, dia biasanya mengalihkan, menghindari pokok permasalahan. Contoh, tingkat air raksa dalam makanan-makanan seafood mungkin memang berbahaya, tetapi apa yang dilakukan oleh para nelayan untuk menafkahi keluarga mereka? Ini kan jauh kan? Artinya bahwa jika dia memang fokus pada bahaya air raksa dalam makanan-makanan seafood,
maka jangan kemudian dialihkan pembicaraan kita pada ya laranglah para nelayan. Tidak bisa. Hanya karena kemudian kita menemukan begitu banyak bahaya-bahaya pornografi di dalam Facebook atau di dalam sosial media, tentu kita tiba-tiba kemudian ya jangan maka uninstall sosial media, jangan menggunakan sosial media dan seterusnya. Nah ini daripada kemudian fokus pada bahaya-bahaya pornografi dalam sosial media, kita kemudian malah berusaha mencari argumen lain, menghindari argumen yang berseberang, menghindari argumen tersebut dengan dengan pergi kepada topik lain dan ya tidak berani untuk menghadapinya secara langsung. Nah ini problem yang sering kita rasakan sebenarnya. Nah, kita selanjutnya kepada materi selanjutnya, yakni strawman. Strawman itu adalah salah satu jenis logical fallacy yang lain. Arti harfiahnya adalah lelaki penyedot, yang merujuk pada taktik menyederhanakan pendapat orang lain kemudian menyerangnya secara membabi buta. Misalnya pada kalimat ini, orang yang tidak mendukung kenaikan UMR yang diusulkan pemerintah adalah mereka yang membenci orang-orang miskin. Nah, ini seringkali pernyataan-pernyataan yang sering digunakan oleh para koordinator lapangan, korlap aksi massa. Biasanya dia akan menggunakan gaya-gaya seperti ini untuk menyerang psikologi orang kebanyakan. Nah, kalau pada kalimat ini kita tahu bahwa penulisnya menyandingkan suatu sifat motif yang sangat buruk pada posisi orang lain yang berseberangan dengannya. Nah, ini kan adalah motif dia yang berseberangan dengannya. Ini ya tidak mendukung kenaikan UMR. Dia itu kan berusaha untuk memberi argumen, tetapi dia tidak mampu. Dia ingin memberi argumen apa? Dia ingin memberi argumen bahwa UMR itu harus naik. Tapi masalahnya dari alih-alih kemudian menjelaskan alasan logis mengapa UMR harus naik, dia kemudian memberikan suatu serangan kepada orang yang tidak mendukung kenaikannya UMR dengan mengatakan orang yang tidak mendukung kenaikan UMR itu berarti dia membenci orang-orang miskin. Nah ini kan dia taktik menyederhanakan suatu persoalan dengan cara menyerang secara membabi buta. Padahal dalam kenyataannya orang yang berseberangan itu mungkin memiliki argumen yang lebih kompleks dan simpatik untuk mendukung gagasannya. Tanpa menyebutkan apa saja argumen yang ditawarkan pihak yang berseberangan tersebut, penulis malah menyerangnya tanpa ampun dan menyangkal posisinya. Hanya karena kita kemudian membuat sebuah kompetisi yang berhadiah untuk sebuah korban di sungai misalnya, sebuah korban banjir, kemudian kita mengatakan, wah berarti Anda tidak mendukung filantropi yang sumbangan donasi-donasi. Padahal tanpa kemudian dia bertanya dulu mengapa Anda kemudian membuat kompetisi di saat banyak korban yang korban banjir yang membutuhkan bantuan. Padahal kalau jangan-jangan dia membuat kompetisi sebenarnya justru untuk memberikan donasi, tetapi bukan dalam donasi bentuk uang, tapi donasi dalam bentuk gagasan, kontribusi gagasan, berkontribusi dalam memberikan sumbangsi berupa pikiran. Nah ini saya pikir yang agak sesat pikir, dan ini seringkali terjadi dalam dunia keseharian kita. Ekuivalensi moral itu adalah suatu pernyataan yang membandingkan, menyamakan, menyandingkan perilaku yang buruk dengan sesuatu yang bengis, seperti menyamakan tindakan amoral dengan tindakan kriminal, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Petugas parkir yang baru saja memberi saya tiket itu mirip Hitlot. Yaitu tulisnya ini kan membandingkan pelayanan buruk dari seorang petugas parkir dengan tindakan bengis seorang penguasa. Nah ini sesuatu yang keliru, dan ini analogi-analogi yang kurang tepat sebenarnya. Dan itu harus hati-hati. Nah, sekarang kita perlu belajar bagaimana kemudian menggunakan logika tadi itu dalam tulisan akademik. Kita harus tahu bahwa untuk merangkai silogisme yang logis dalam sebuah tulisan, kita perlu pertama menata setiap premis sejelas mungkin. Karena premis pertama adalah asumsi umum, premis kedua adalah data argumen terhadap asumsi umum yang mendukung asumsi umum, argumen yang bisa memperkuat asumsi umum, sementara kesimpulan adalah hasil dari keterhubungan antara asumsi premis 1 dan premis 2. Agar apa? Kita harus perlu memperkuat hubungan antar premis agar kesimpulan kita menjadi logis.
Nah, ini contohnya. Premis 1, proyek-proyek yang didanai oleh uang pajak seharusnya bermanfaat bagi sebagian masyarakat. Premis 2, pembangunan lapangan golf hanya bermanfaat bagi sekelompok kecil individu. Kesimpulannya, oleh karena itu pembangunan tersebut seharusnya tidak didanai oleh uang pajak. Ini sebagai suatu silogisme sederhana mungkin logis, tapi tanpa penjelasan lebih jauh, penulisnya akan terjebak kepada suatu logical fallacy yang lain. Penulisnya tidak bisa membuat argumen yang utuh. Karena itulah ia harus membentuk atau membuat sebuah tulisan yang lebih panjang dari hanya sekedar ini. Nah, ini salah satu praktik membuat silogisme sederhana ini ke dalam bentuk tulisan yang lebih panjang dan lebih kompleks. Ini salah satu contohnya, bisa dibaca sendiri agar kita paham bagaimana sebenarnya runtutan gagasan itu. Kita bukan hanya runtut secara ide, tapi kita juga logis dan kita masuk akal antara ide satu dengan ide lain, sehingga kesimpulannya pun bisa kita buktikan secara sah. Itu adalah runtutan runtutan logika di dalam sebuah tulisan akademik. Jadi mirip sebenarnya dengan struktur gagasan. Hanya saja kita perlu memastikan bahwa struktur gagasan itu bukan hanya runtut, tetapi juga logis. Nah, ini kombinasi antara ini akan membuat tulisan kita menjadi semakin lebih kuat nilai argumentasinya, sistematis kerangka berpikirnya, dan juga tentu saja iramanya juga terjaga. Ini penting. Oke, demikian teman-teman materi kita tentang logika dalam tulisan akademik. Pada materi selanjutnya kita akan belajar praktik, lebih kepada praktis, yakni menulis sebuah ringkasan. Karena menulis ringkasan ini juga bagian penting dalam sebuah tulisan akademik, karena tidak semua orang mampu menulis ringkasan yang baik, karena seringkali menulis ringkasan itu godaan untuk mengulang kembali apa yang disampaikan oleh orang lain itu seringkali muncul dalam diri kita, sehingga itu kenapa? Karena kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam meringkas, memparafrase sebuah tulisan. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.